Selamat pagi, perkenalkan nama saya Telowarni Gula SPD, NIM 2300112922027830. Saya mengajar di UPTD SD Negeri nomor 075063 TJSI, Kecamatan Mandehe, Kabupaten Nias Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2024, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL dengan materi kewajiban dan hakku di sekolah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes, aura. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mulai kegiatan belajar kita. Sebelumnya kita dulu melakukan namanya doa, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan untuk itu kami mohon kepada siswa kami, anak kami Angel, untuk memimpin kita ke dalam doa. Silakan. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu. Realdin Gule, Citra Gule, Marvin Putra Gule, Novita Sari Gule, David Anugrah Gule, Berkat Gule, Angelita Gule, Elan Gule, Belvania Gule, Rachia Zai, Clara Zai, dan Deus Zai. Oke, jadi semuanya hadir semua ya? Iya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu kami minta kesediaan daripada anak kami Realdin Gule untuk memimpin kita ke dalam lagu tersebut. Hari ini Ibu tanyakan kira-kira apa materi kita sebelumnya. Kewajiban dan hak guna. Sekali lagi, kewajiban dan Hak guna. ya. Untuk lebih jelasnya, kami minta salah satu dari antara kalian bisa 1 sampai 3 orang. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Kewajiban dan hak di rumah. Ya, betul sekali. Ibu, siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Kewajiban dan hak di rumah. Ada satu lagi? Ya, silakan. Kewajiban dan
Kemudian di subtema 2, di situ kewajiban dan hakku di sekolah. Ya, kewajiban dan hakku di sekolah. Itulah materi pembelajaran untuk kita semua pada hari ini. Jadi nanti kita akan mengikuti bagaimana prosesnya, bagaimana penjelasannya. Ya. Sebelumnya dulu di sini kewajiban dan hakku di sekolah. Ya. Di judul materi kita adalah kewajiban dan hakku di sekolah. Kira-kira ada yang tahu bisa memberikan contoh itu apa yang dimaksud dengan contoh kewajiban yang harus kita laksanakan di sekolah? Ada yang bisa? Bagaimana? Bisa? Ya, silakan. Menghormati guru dan menaati nasihat guru. Ya, menghormati guru dan menaati nasihat guru. Betul sekali. Ada lagi yang lain? Ya. Ya, mengerjakan tugas di sekolah. Kemudian tentang kebersihan bagaimana? Ya, silakan. Hah? Ya, membersihkan kelas dan juga halaman sekolah. Itulah kewajiban kita ketika kita berada di sekolah. Ya. Dan ada nanti setelah kita sudah melaksanakan itu kewajiban, maka di situ nanti ada hak, ya. Ada hak anak-anak kami yang harus, ya, yang harus di sekolah. Jadi itu wajib bisa diberikan kepada kalian ketika sudah melaksanakan yang namanya itu kewajiban. Selanjutnya ada di situ tujuan pembelajaran. Ya, kelihatan ya? Ada tujuan pembelajaran. Di situ katanya poin pertama, setelah mengamati video pada slide PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis perbedaan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Keduanya yaitu setelah menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menentukan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita membacakan semuanya, Ibu akan menjelaskan dulu satu persatu. Di poin pertama, apa itu yang menjadi tujuan? Yaitu setelah sudah mengamati nanti, ada nanti pemutaran video, ya, yang berkaitan dengan kewajiban dan hak selama di sekolah. Lalu kemudian bisa, ya, bisa melakukannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita sudah melakukan kewajiban tadi. Lalu di kehidupan kita sehari-hari juga, jangan hanya kita lakukannya di sekolah. Kita bawakan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita berada di rumah. Kita berada di tengah-tengah warga masyarakat lainnya. Kita harus membawakan di situ, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kedua, menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah di dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan, ya, bisa menentukan mana kewajiban dan mana hak, karena itu berbeda, ya. Harus duluan dulu itu melakukan kewajiban, ya. Bukan itu yang pertama adalah melakukan atau harus menuntut, harus yang pertama hak dulu, digaji dulu artinya, ya kan? Iya. Berikan dulu yang bagus-bagusnya, berikan dulu contohnya permen baru bisa mau bekerja. Tetapi harus dulu yang utama adalah kewajiban. Salah satunya adalah membersihkan kelas atau ruangan, ya. Karena bersih itu adalah pangkal sepeda. Kalau kotor itu bagaimana? Nanti bisa penyakitan, ya kan? Iya. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa bersih itu adalah pangkal sehat.
dengan asri. Asri itu apa? Otomatis kita yang tinggal di dalamnya belajarnya nyaman, ya. Nyaman. Oh, nyaman. Bagaimana kalau nyaman? Senang sekali, semangat belajarnya. Jadi seperti itu. Setelah sudah kita lakukan itu namanya kewajiban, baru muncul yang namanya hak. Hak kita harus kita perjuangkan. Hak kita harus kita terima dengan perlakuan yang sah. Apa itu? Haknya tadi mendapat pendidikan atau pengajaran dari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua apa? Ya, kasih sayang daripada Bapak Ibu guru. Kemudian mendapat perlakuan yang adil. Jangan sampai dianaktirikan, ya. Dan mendapat juga bisa mendapat piagam, ya. Piagam ketika kita meraih yang namanya itu juara, ya. Atau juara dia karena jujur, juara dia karena sangat bersih dan disiplin, maka bisa mendapatkan yang namanya piagam, bukan piala, ya. Itu terlalu besar kalau piala. Boleh-boleh aja. Ya. Jadi kalau sudah dapat piagam itu berarti itu menandakan bahwa anak itu adalah anak pintar dan anak baik. Anak baik, ya. Kemudian di poin ketiga, setelah mengamati teks pada slide PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis kalimat saran, ya. Kalimat saran yang berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah yang tepat. Kalimat saran, ya. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran nanti kita bisa menjelaskan lebih detail ketika kita nanti menayangkan video, ya, video. Jadi yang berkaitan dengan apa di situ kewajiban dan hak adalah bisa juga kita membuat di situ kalimat saran. Contohnya ada wacana, ya, ada wacana, kemudian kita berikan masukan berupa saran. Apa aja tugas yang harus kita kerjakan? Apa aja tanggung jawab kita ketika kita berada di sekolah? Apa aja hak kita ketika kita berada di sekolah juga? Nah, begitu. Dan terakhir, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dengan tepat. Nanti ini kita adakan ketika kegiatan penutup kita. Jadi di situ nanti ada wacana, kemudian diamati, dibaca, lalu nanti di situ dikerjakan, ya, berupa membuat kalimat saran. Nah, lanjut. Ini dia tampilan daripada contoh lingkungan apa? Lingkungan sekolah yang kurang bersih, ya. Bagaimana kita melihatnya? Melihat saja sudah tidak enak mata kita memandangnya, melihatnya, ya kan? Berantakan sekali. Apa yang terlihat di contoh gambar di atas? Yang pertama, banyak sekali tumpukan sampah. Lalu kita lihat juga ada parit di situ, ada kan? Iya. Paritnya di situ juga sangat kelihatan kurang bersih, kotor, ya. Otomatis kalau seperti ini sudah tidak sehat lagi lingkungan sekolah, ya. Kenapa? Karena bisa banyak di situ serangganya, nyamuk yang bisa membawa kuman, dan bisa juga pindah kepada warga sekolah. Siapapun dia, ya. Kalau sudah kelihatan begini, lalu di situ kira-kira apa solusinya dan mengapa bisa seperti itu, ya? Kenapa bisa lingkungan sekolahnya kurang bersih? Contohnya seperti lingkungan sekolah kita, ya.
kalau terjadi seperti begitu? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang tahu? Tidak? Yaitu karena tidak adanya kerjasama atau bergotong royong. Kalau bergotong royong, harusnya itu semua warga sekolah bekerja sama untuk membersihkan, ya. Tidak boleh nunjuk teman. Kamu itu si A, kamu itu si B. Udahlah, berdoa aja kalian. Dari ujung sana sampai ke sana, kalian bersihkan semuanya. Yang lain pada ketawa-ketawa, pada senang-senang. Makanya bisa terjadi seperti itu, ya, seperti yang kelihatan pada gambar di atas. Sehingga lingkungan sekolahnya semua tumpukan sampah, ya. Lalu apa solusinya? Ya, solusinya berarti yang tadi kita balikkan aja, mengadakan gotong royong atau bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Mulai dari ruangan kelas, ya. Ruangan kelas itu sebenarnya wajib dibersihkan setiap hari, ada petugasnya. Makanya satu kelas itu dibagi, ada jadwal. Jadi tidak boleh juga mengelak. Tahu mengelak? Itu kan kewajiban. Lalu dia mengelak, dia tidak mau, ya. Dia tidak mau membersihkan kelas. Dia tidak mau melibatkan dirinya bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, seharusnya harus melakukan yang namanya kewajiban. Di situ sudah kewajiban siswa kami, anak-anak kami, peserta didik kami untuk membersihkan mulai dari ke kelasnya masing-masing. Baru pindah bersih itu, lalu pindah di halaman sekolah dan lingkungan sekolah. Nah, semuanya harus, ya, dibersihkan dan secara bekerja sama, secara bergotong royong. Dengan sudah terlaksana seperti itu, ya, maka sekolah akan kelihatan bersih. Kalau sekolah kita bagaimana? Bersih tidak? Bersih sekolah kita. Nah, bersih, ya, karena anak-anak kami ini rajin membersihkannya, ya. Rajin sekali setiap pagi pungut sampah, lihat sampah ada kerujakan langsung diangkat, diambil, lalu di mana dibuang? Tunggu sekali, jangan dibuang sembarangan lagi. Ambil sampah, kumpulkan, lalu diangkat dan dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, sekarang, ya, kita masuk di kegiatan membentuk kelompok. Jadi sebelumnya dulu Ibu tanya kembali tentang analisis tadi atau menganalisis gambar lingkungan sekolah yang kurang bersih. Kira-kira ada yang kurang jelas? Itu kan ada dua tadi yang berkaitan dengan kewajiban dan lalu ada yang kurang mengerti? Dengan penjelasan Ibu tidak? Sudah paham semuanya? Sudah. Ya, kenapa bisa terjadi lingkungan sekolah yang kurang bersih, yang kotor, dan apa-apa aja solusinya. Lalu ketika sudah kita melaksanakan yang namanya kewajiban, baru kita mendapatkan hak kita sebagai peserta didik, ya, atau sebagai pelajar. Sekarang kita bentuk kelompok 3 orang langsung secara demikiannya. Kita bentuk semuanya. Kita di dalam kelompok ini.
kegiatan kelompok kita, LKPD-nya. Jadi mari kita dulu menonton, ada di situ sebuah video supaya lebih mempermudah nanti ketika menjawab pertanyaan yang ada di LKPD atau lembar kegiatan siswa yang Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Tujuan belajar kita kali ini agar kita dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa, kita juga kurang baik. Tidak hanya itu, kita juga berhak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, UKS, dan kamar mandi sekolah. Namun jangan lupa, ketika kita menggunakan fasilitas sekolah, maka kita juga berkewajiban menjaga kebersihan fasilitas tersebut. Nah, itulah tadi anak-anak, hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Bu Guru berharap anak-anak dapat melakukan hak dan kewajiban kita di sekolah secara seimbang. Terima kasih anak-anak. ditulis nama kelompoknya, nama kelompok di atas. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Dan cara kerjaannya ya, tidak boleh hanya satu orang, harus bekerja sama memberikan ide-ide yang ada di dalam hati kita masing-masing ya. Harus jadi nanti ketuanya yang mencatat ya, mencatat sambil mencatat dari anggota kelompoknya. Kamu dulu baru dulu saja ini ya, kita sebutkan tujuan motivasinya, ya kan? Jadi diberikan waktu selama 10 menit ya, 10 menit. Harus selesai di situ. Yang kompak dan jangan ada yang tidak mau membantu teman. Oke, silakan dikerjakan dengan kepala ya. Tulis nama anggotanya, siapa namanya? Lagi di bawah. Di tempat yang kosong. Ini peserta didik. Jadi itu maksudnya adalah nama kelompok saja. Nama kelompok. Sudah. Baru masukkan di sini anggotanya. Anggota 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti ketika sudah selesai
Bisa Clara? Sekarang kami minta kesediaan dari kelompok mana yang kita tampilkan yang pertama, di sesi pertama. Oke, baik. Semua utusan, ketuanya, boleh ketua, boleh juga pimpinan yang lain. Silakan maju di depan. Nah, utusan dari kelompok 2. Biar 2 orang nanti apa ya, utusan perempuan ya, jangan laki-laki semua. Nah, oke. Utusan dari kelompok 3 maju, dan utusan dari kelompok 4 sini juga maju ya. Sudah. Jadi yang pertama sekali kita dengarkan bersama hasil daripada diskusi kelompok 1 kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik teman-teman, hasil diskusi kelompok 1 itu 1. Apakah kamu tahu hak dan kewajiban di sekolah? Kewajiban di sekolah itu membersihkan halaman sekolah dan menghormati guru. Aku di sekolah itu mendapat pendidikan dari guru dan mendapat kasih sayang dari guru. 2. Menjaga keindahan dan kebersihan sekolah adalah kewajiban. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Kewajiban yang telah saya lakukan di sekolah itu membersihkan halaman sekolah dan membuang sampah setiap hari. Hak yang kudapat setelah melakukan kewajiban itu menggunakan fasilitas di sekolah dan mendapat pengajaran dari guru. Bacalah pertanyaan berikut, kemudian berikanlah saran. 1. Uraikan hasil pengamatan tentang kalimat saran berkaitan dengan bacaan rahasia anak pintar. Hasil pengamatan tentang kalimat saran berkaitan dengan bacaan rahasia anak pintar itu: dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih, jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu dengan baik, dan bertemanlah dengan banyak orang. Untuk kelompok 1 dan 2. Ya, sekarang kita teruskan kelompok 3 dan kelompok 4. Baik teman-teman, jawaban dari kelompok 3 yaitu 1. Apakah kamu tahu hak dan kewajiban di sekolah? Kewajiban di sekolah yaitu mendapat pendidikan dan pengajaran, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku. Hakku di sekolah yaitu mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik, memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. 2.
Kewajiban yang telah kamu lakukan di sekolah adalah kewajiban yang menjaga kebersihan kelas dan sekolah, membuang sampah di tempatnya. Hak yang mendapatkan setelah melakukan kewajiban yaitu hak menggunakan fasilitas sekolah dan mendapat pembelajaran dari bapak atau ibu guru. Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut, kemudian tuliskan saranmu. 1. Uraikan hasil pengamatanmu tentang kalimat saran berkaitan dengan bacaan rahasia anak pintar. Kalimat yang menunjukkan masalah adalah mendengarkan guru saat menjelaskan, kerjakan tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih, jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada guru, dan bertemanlah pada banyak orang. Oke, terima kasih. Demikian hasil diskusi mereka dan mereka sudah mempresentasikan di depan kelas. Untuk itu kita beri dulu tepuk semangat buat keempat kelompok ya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Dan sekarang Ibu akan kasih dulu penguatan kepada anak-anak kami semuanya. Baik itu tadi yang masih belum bisa tampil ke depan, kurang berani ya. Semoga di ke depan kamu juga bisa menjadi utusan dari kelompokmu dan lebih pintar lagi, lebih baik lagi, lebih rajin lagi, dan lebih semangat lagi. Nah, buat anak-anak kami tadi yang sudah membacakan, yang sudah maju, teruslah berjuang, teruslah belajar dengan baik, tekunlah belajar supaya kamu lebih pintar lagi ya, lebih bisa lagi digunakan baik itu di teman-teman sekolah dan juga dimanapun nanti kamu berada ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan berupa bacaan ya, ada bacaan. Lihat di PowerPoint di atas. Sudah bisa melihat semuanya? Nah, judulnya Rahasia Anak Pintar. Rahasia Anak Pintar. Katanya di situ setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati, ya. Ada anak yang pintar apa? Olahraga atau menari. Ada juga yang pintar di bagian matematika atau apa? Bahasa. Itu sebagai lembar tugas nanti di rumah ya. Silakan kamu tulis di buku catatannya. Tuliskan judulnya itu di atas, uraikanlah hasil pengamatanmu. Ayo, silakan ditulis dulu judul aja. Dan itu nanti usaha kamu kerjakan di rumah sesuai dengan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Uraikanlah hasil pengamatanmu tentang kalimat saran berkaitan dengan bacaan rahasia pintar. Sudah? Oke, kalau sudah berarti nanti dikerjakan di rumah. Besok Ibu periksa ya. Ibu periksa. Dan sekarang selama pembelajaran berlangsung ya, untuk hari ini mungkin dari awal, pertengahan sampai akhir, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang kalian pelajari untuk hari ini? Ada? Apa tadi judul materinya? Lalu materi yang pertama apa? Yang pertama sekali kewajiban dan aku di sekolah. Kalau tadi itu materi sebelumnya adalah kewajiban dan aku di rumah. Berarti sesuai dengan apa yang telah Ibu paparkan, Ibu jelaskan. Ibu tanya sama kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan.
menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan? Karena bisa melihat langsung pemutaran tadi video dalam hal melakukan kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kegiatan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini karena mengingat juga waktunya sudah habis. Maka Ibu minta salah satu dari teman kalian yang bisa memimpin kita ke dalam doa penutup ya. Doa pulang maksudnya. Siapa yang bisa? Oke, silakan Grace. Jadi langsung pulang saja nanti dan diucap